Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi saya Lab buatan saya. Saya ucapkan dulu terima kasih telah memakai atau mencoba aplikasi ini. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang cara pemakaian dan fungsinya apa saja yang didapat gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di layar, Kak. Layar ada sudah kan nih, untuk bacaannya. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan satu persatu sebelum kita ke penerapan pada aplikasi PMIC atau OBS. Nah, di sini. Oke, untuk pengantar di sini saya akan jelaskan ada 3 level akun di sini. Nah, nih. Nah, yang pertama untuk level akunnya ini nanti untuk admin itu khusus untuk saya. Terus selanjutnya ada akun kedua yaitu member. Nah, di mana member ini memiliki akses akun yang lebih banyak daripada akun demo tamu nanti. Terus untuk member ini bisa request. Nah, untuk request. Jadi misalnya sampean mau request share apa gitu, tapi nggak bisa dadakan ya karena kita perlu layout dan perlu ngedit dan baru ngusung ke server. Ini kalau bisa misalnya mau akun member minta tampilkan sehari ini, mungkin bisa request 1 atau 3 hari sebelum acara gitu, misalnya kalau mau menampilkan atau menampilkan ayat Al-Quran atau surah gitu. Jadi nggak bisa langsung ya untuk kita karena kita perlu layout dan perlu upload ke share app. Yang paling lama itu layout sih biasanya gitu. Nah, terus untuk akun member ini dia memiliki durasi juga. Jadi misalnya sampean request lab durasinya 4 jam, kita bisa biasanya lebihkan 1 jam untuk akun labnya ini, untuk akun member ini untuk bisa menampilkan. Jadi kan nanti akan saya contohkan untuk akun member gimana. Yang pasti akun member ini lebih banyak dapat file syair sesuai permintaan atau sesuai request dari klien, terus bisa memiliki durasi yang apabila durasinya habis nanti nggak bisa logout lagi, nggak bisa login lagi itu akan logout otomatis. Nah, terus yang terakhir itu akun demo tamu. Kalau versi demo tamu ini versi trial atau ya akun biasa lah gitu, akun akun gratisan bahasa kita. Akun ini hanya memiliki beberapa akses yang saya izinkan seperti surah Fatihah, surah Yasin, surah Waqiah dan Tabarak dan doa-doa. Nah, nanti akan kita tambah terus seiring perjalanan waktu. Untuk sementara ini hanya 4 file yang saya berikan untuk demo untuk teman-teman mencoba. Nah, terus di sini tidak ada batasan waktu. Nah, tidak ada batasan masuk waktu beda dengan member karena memang akun akun gratisan dan akses filenya pun terbatas. Nah, oke, lanjut kita ke bawah. Ini ada akun ini bukan untuk penggunaan pada aplikasi PMIC atau OBS. Kalau saya sih menggunakannya pada PMIC gitu. Nah, nih. Untuk yang pertama saya jelaskan ini yang satu ini. Kalau saya pribadi biasanya saya langsung bawain aja ya biar enggak terlalu lama videonya. Untuk yang pertama ini biasanya kalau saya ngambil pakai laptop lain gitu. Misalnya ada satu laptop satu laptop untuk menampilkan teks. Karena kan kita mengambil desktop capture-nya ke Capture gitu. Jadi kita lempar pakai Capture atau bisa juga pakai NDE sih, tergantung yang mana yang enak. Kalau menurut saya yang enak lebih pakai Capture gitu, lebih leluasa karena nggak ada gangguan apa-apa. Yang jelas kan disediakan Capture, USB Capture sama HDMI dari laptop operator teksnya gitu. Nah, kalau untuk satu satu PC pun bisa gitu. Cuma kan biasanya kalau enaknya satu PC itu yang pakai 2 monitor. Nah, jadi satu monitor untuk kita lihat video yang switcher PMIC-nya, terus satu monitor lagi untuk menampilkan menampilkan teksnya gitu. Di capture kan layaran yang yang operator layar syair tadi terus di input ke PMIC gitu. Tapi suka-suka yang mana yang mudah gitu. Kalau saya sih lebih suka yang laptopnya berbeda gitu. Oke, terus lanjut. Yang kedua ini
ini bukan kedua sih, ini untuk resolusinya saya sarankan untuk teman-teman itu pakai yang 13x66x768 atau bawaan laptop lah gitu, bawaan laptop paling minim sih kalau nggak salah 1280x720 atau HD gitu. Nah, kalau bawaan laptop bisa segini sih, 1x3678 gitu. Nah, itu. Atau paling minim ini standar laptop biasanya. Terus kalau mau aman biasanya setting aja di 19x2 ini Full HD. Nah, ini setting ini nggak apa-apa juga. Yang penting jangan terlalu kecil resolusinya. Kalau biasanya bawaan laptop kan kalau enaknya sih duplikat aja sih laptop layar laptop itu kan biasanya laptop Sair tadi diduplikat aja layar yang nggak usah di-extend gitu untuk layarnya. Jadi kan sama tampilnya dengan yang di sini dan di operator teks gitu. Oke, selanjutnya yang kedua ini matikan seluruh notifikasi baik Windows ataupun aplikasi. Kan bisa kan kalau kita capture capture desktop sebiji semuanya ini kan biasanya ada muncul nih di bawah sini. Notif-notif apa, notif WA, notif error, notif Windows apa gitu. Nah, itu kalau bisa matikan semua kalau kita mengcapture seluruh layar ini. Nah, itu seluruh layar laptop teks tadi. Nah, gitu. Terus untuk capture untuk crop pada pimiknya ini yang nomor 3 ini biasanya kalau saya ini sih settingannya. Nah, jadi cropnya kalau settingan saya ini terus kalau mau disesuaikan dengan mesinnya kan beda-beda nih tiap layar. Ada yang layar ini tadi 13x666 atau yang Full HD gitu 1920. Tapi patokannya nggak jauh-jauh dari ini gitu. Nah, kalau mau disesuaikan sendiri nanti bisa juga kan ini aduh, bisa juga kan ini. Nah, ini nanti di aplikasi sampai teman-teman ceklis aja ini yang aktifkan ukuran Sair ini. Nanti saya praktekannya. Ini cuma untuk tutorial membaca. Nah, ini diaktifkan terus nanti dia akan muncul border di sekeliling ini. Nah, ini tinggal di crop aja nanti. Nah, disesuaikan dengan di aplikasi. Kita akan coba nanti. Nah, terus untuk menghilangkan backgroundnya settingannya ini kalau saya di Pimik gitu. Color keynya ini ambil warna background belakang ini terus filter chroma key ini eh terus pilih yang nomor 3 ini. Nah, nomor 3 ini nomor 3 dipilih terus nanti shadernya ini geser ke kanan mentok. Ini shader geser ke kanan mentok. Nah, gitu. Nanti saya kayak gini. Nah, kayak gitu sih. Nah, ada juga sih penjelasan di bawah ini. Nanti kita coba kan langsung. Nah, terus kalau saya pribadi ini menambahkan background background overlay gitu. Background bahasanya apa ya, background overlay gitu. Karena setahu saya untuk green screen di Pimik atau color kayak di Pimik ini nggak rapi-rapi amat gitu. Kalau untuk teks ini saya lihat karena bagian yang masih nggak rapi di tepian teks ini. Nah, jadi saya akalin pakai background Sair warna hitam gini. Sudah transparan. Transparannya kalau nggak salah 50% gitu. Kalau untuk saya ini. Nah, ini contoh pemakaian. Nah, kalau kita nggak pakai background ini, nanti dia di belak ini akan nampak ada tepian hitam yang apa itu garis-garis yang enggak rapi gitu. Nah, jadi saya akalin agar tampilan lebih smooth kayak gini. Nah, terus di bawah ini untuk hadiah mungkin jika teman-teman ingin berkenan untuk mensupport saya bisa memberikan hadiah melalui akun Dana. Nah, transfer aja nggak apa-apa. Pakai akun Dana untuk mensupport pengembangan dan menjaga aplikasi ini. Karena kan aplikasi ini kan kita pakai server juga gitu. Nah, itu server yang online dan berbayar gitu. Jadi kalau teman-teman mau mensupport saya silakan ditransfer untuk hadiahnya. Nah, ini untuk aplikasi ini saya cantumkan hak cipta di bawah ini. Jadi seluruh uh, konten yang ada di dalam Sair ini dilarang keras untuk mengambil, menyalin atau menggunakan sebagian maupun seluruh konten dari website ini tanpa izin tertulis ataupun apalagi memperjualbelikan gitu tanpa sepengetahuan saya gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat ide seperti ini nggak apa-apa, saya nggak membatasi untuk idenya, tapi saya nggak memperbolehkan untuk mengambil seperti fitur-fitur yang memang sudah ada di dalam ini, mengambil
misalnya menyimpan website saya gitu, gimana gitu mengambil tanpa sepengetahuan saya gitu. Nah gitu. Kalau untuk idenya silakan sampean teman-teman buat seperti ini nggak apa-apa, tapi jangan mengambil punya saya di sini ya. Nah itu aja sih. Kalau itu saja penjelasan untuk ini. Oke, kita lanjut ke contoh pemakaiannya. Lanjut kita di sini ya. Ini saya tutorialkan untuk yang demo saja ya. Jadi kita pertama-tama kita input dulu di sini. Ini saya pakai dua laptop, satu untuk uh, rekam ini, satu untuk input teks. Nah ini saya pakai yang 1080 di sini capture-nya, tapi ini kalau saya lihat kan di laptop laptop teksnya kan tetap juga kan pakai yang desktop capture. Ini 1366 kali 768. Oke, kita lanjut. Kita klik saja. Nah, ini muncul kan. Nah, desktop capture yang muncul. Nah, ya kan. Oke, aman. Terus kita input backgroundnya. Ini background custom dari saya ya. Jadi teman-teman silakan membuat background tadi. Kita bisa juga ambil background yang punya saya ini nggak apa-apa. Ini bisa di download loh. Tapi diklik di sini. Nah, ini klik kanan aja. Buka gambar di tab baru. Terus ini nanti nah nih. Ini kan bisa disimpan nih. Nah, simpan gambar sebagai gambar baru. Bisa juga gitu kalau mau ngambil yang ini. Atau mau bikin sendiri juga bisa nggak apa-apa. Oke, lanjut. Saya pakai yang punya saya ini, pakai get the title. Nah, ini punya saya pribadi. Nah, ini sudah masuk kan. Oke, kita buka. Yang pertama-tama nanti saya berikan linknya. Jadi ini saya perbesar dulu. Oke, yang pertama. Misalnya kita pertama kali membuka, ini kan di samaran ini. Yang pertama kali kita membuka aplikasi. Nah, ini saya enter. Nah, ini kenapa jadi timbul muncul ini, karena server saya menggunakan HTTP bukan HTTPS. Jadi silakan klik aja nih, lanjutkan di situs ini ya. Teman-teman lanjutkan saja. Oke. Nah, nanti muncul kan, lanjutkan saja. Nanti muncul seperti ini. Kita login pakai akun demo dulu ya, demo tamu. Silakan lihat password dan usernya di sini nggak apa-apa karena kan demo juga tuh. Nah, ini sama, nanti ada pemberitahuan pengantar, sama aja juga dengan yang tadi saya jelaskan, karena di sini untuk mengingatkan kalau sampean mau baca-baca lebih detail gitu. Nah, oke, lanjut. Di sini kita masuk ke menu. Nah, ini menu. Nah, ada lab Sair, tinggal diklik. Nah, ini tampilan. Nah, kalau mau diperbesar bisa juga di F11 klik. Nah, ini kan besar nih, F11 bisa. Jadi untuk kalau mau full screen di layar operator teksnya gitu. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk beberapa fungsi dari halaman lab Sair ini. Yang pertama di sini ada muat syair, tapi biasanya kalau muat syair ini nggak usah diklik, nggak apa-apa. Saat kita mengakses pertama kali halaman lab ini, dia sudah otomatis untuk memilih mereload syairnya. Nah, ini kalau kita mau ambilkan syair, sambil tampilkan syair dulu ya, kita pilih sini contoh. Nah, ada 4, karena akun demo biasanya dapat 4 4 sementara ini. Nanti insya Allah kalau ada lagi kita akan update untuk teman-teman yang pakai akun Tria demo tamu gitu. Nah, ini yang pertama kita coba kita tes pakai yang Al-Fatihah dulu ya. Kita klik. Ini bisa diklik di kayak gini atau di set di sini diketik Fatihah. Nah, tinggal enter. Oke. Tinggal klik, tinggal tampilkan, klik tampilkan sampai muncul. Nah, kalau klik tampilkan sampai muncul gambar ini. Nah, nama syairnya terus muncul ini. Terus kalau kita mau lihat daftar, misalnya Al-Fatihah kan nih dikit aja nih, 7 syair. Nah, kalau kita mau lihat daftarnya, daftar misalnya kan saya buat contoh kan pakai yang Yasin aja ya, agak banyak gitu. Nah, Yasin kita klik tampilkan, klik 2 kali. Nah, sampai muncul kan gambarnya. Nah, Yasin nih. Kita klik ini aja nih namanya kalau kita mau lihat daftarnya. Tapi ingat, kalau kita klik daftar ini, dia akan buka tab baru. Nah, dia akan buka tab baru. Nah,
dan jangan diharapkan juga di laptop laptop lab operator lab jangan sampai tampil gitu kalau kita mantau. Jadi harus ada berkesinambungan antara operator lab sama operator teks gitu. Nah ini kalau mau melihat semuanya, daftar semuanya bisa dicek sini kalau mau misalnya ayat berapa gitu, misalnya kan ada pencarian nih. Jadi kalau saat kita ketik ayat 63 kita klik 63 terus select enter kalau mau cari, nah atau ayat 63. Tapi sini sih sesuai sih sudah karena saya layout sudah sesuai gitu. Jadi kalau ayat 63 pasti nomor urutnya 63. Contoh kita kembalikan kalau mau clear semua lagi kita hapus, kita klik enter. Terus kita misalnya ayat 31 klik ya. Nah, itu kan satu ayat itu terbagi dua, jadi saya bagi dua gini. Jadi tapi dia sudah sesuai urutan dan pas gitu. Oke, saya pahamnya kalau ini kalau mau melihat seluruh ayat yang ada di teks itu. Nah, kalau misalnya kalau ayat sih aman aja sih biasanya nggak loncat-loncat ya. Kalau surah gini kan biasanya baca aman aja. Jadi ketika loncat, oke kita close dulu. Terus, nah ini tadi kan sama aja nih. Nah, kita perbesar aja ya F11 terus nah ini kalau mau ini kan sudah nih kita tampilkan tadi kita muat. Nah, saya coba pakai yang kecil aja Al-Fatihah terus kita tampilkan. Nah, ini untuk memindahnya tinggal bisa diklik di sini untuk menampilkannya. Nah, bisa memindahnya bisa klik di sini atau mau enak kalau saya biasanya pakai kalau misalnya ayat atau surah atau sairnya maju terus klik aja nih, klik kanan yang di keyboard. Nah, klik kanan. Nah, ini ada kan notifikasinya di atas nih, bahwa kita mengklik kanan. Nah, ini mengklik kanan. Nah, klik kanan dia akan maju terus. Kalau klik kanan, klik kiri dia akan mundur. Nah, itu penjelasannya untuk navigasi pengaturannya biar ada shortcutnya gitu. Shortcutnya ini sudah saya atur. Jadi kalau sampean mau yang manual bisa klik ini, atau misalnya loncat-loncat kan misalnya sair apa aja misalnya kan ada yang sahutan jawabnya, ada yang rawinya gitu. Jadi kalau saya biasanya tergantung layoutnya, kalau layoutnya pas dengan pembaca yang maulidnya aman, tapi kalau layoutnya beda-beda biasanya cabut-cabut gitu. Jadi kita pakai yang manual ini. Nah, ini bisa di-scroll sampai berapa gitu. Nah, jadi kalau mau otomatis yang maju kayak gini pakai shortcut kiri kanan aja, mundur kalau mau manual pakai ini, pakai tangan, pakai mouse diklik. Nah, terus untuk mengatur tadi gimana mengatur apa ini, mengatur layar ininya, mengatur koropnya ini kalau mau manual tadi kan ada nih Pak atau, dari yang punya saya gitu yang ini ada kan. Nah, ini juga ada kan. Nah, tapi kalau mau sampean mau manual yang, pribadi mau motong bisa nih, ini tinggal diaktifkan sini, aktifkan. Nah, timbulkan nih layarnya. Lalu coba kita crop di sini. Kita crop di sini layarnya. Saya biasanya pakai 2 gini jadi bisa mantau. Ini kita create virtual. Nah, ini yang saya crop biasanya. Nah, position kita crop. Oke. Nah, satu kalau saya bisa crop kayak gitu. Oke, sudah lanjut. Ini crop sampai bawah ya. Sampai bawah crop. Itu batas amannya untuk crop ya teman-teman. Jadi border itu untuk batas aman. Jangan sampai lebih dalam dari border itu mengcrop karena nanti teksnya akan terpotong gitu. Jadi itu batas aman. Saya amankan sudah. Itu enggak usah diaktifkan lagi kan nanti kalau sudah. Nah, ini kan sudah tercrop nih. Nah, jadi kita sudah tercrop ini satu yang saya crop yang ini. Nah, ini nah itu sudah aktif sudah di-crop-kan kalau sudah tinggal kita matikan ini. Kita matikan. Nah, hilangkan dia. Nah, jadi itu fungsinya. Terus bagaimana untuk menampil? Ini kan agak kecil nih. Jadi kalau sudah semua di-setting sini tinggal kita sembunyikan menunya biar lebih besar. Nah, akan lebih besar tuh. Sa- eh, Sama fungsinya tadi yang ini juga eh, sudah lebih besar terus kita keluar ke yang ini.
yang ini sudah aman, oke kita keluar key. Nah, contoh keluar key-nya punya saya ini ya. Nah, ini kan tadi sudah saya bilang tuh. Nah, ini nomor 3 kita aktifkan, terus ini kita geser ke kiri, mentok. Nah, sudah itu aja. Nah, itu. Terus kalau mau sebelum mau keluar key kita biasanya atur di sini terlebih dahulu di multi view. Nah, ini kan background, anggap background-nya kan, nah ini background. Kalau punya saya gitu bisa. Nah, ini saya geser, ini kita atur ke sini. Nah, kita geser sampai kira-kira sedang lah. Nah, ini kita atur untuk zoom-nya bisa di zoom sendiri, tergantung terserah teman-teman mau besarnya seperti apa. Kalau saya biasanya kayak gini cukup. Oke, sudah aman ini. Nah, ya kan sudah aman. Nah, tinggal kita hilangkan background-nya tadi. Kita aktifkan lagi, background-nya hilang tadi. Tadi kan sudah saya setting, tinggal keluar kain checklist ini. Tup. Nah, hilang kan dia. Nah, tampilkan kayak gitu. Eh, coba kita lihat sambil di sini, bukan, kita tampilkan pakai yang dua layout mana ya, color lantas peran. Oke, kita tampilkan dua layout. Yang ini pakai multi view. Ini untuk pengaturan itu sudah selesai sih sebenarnya. Ini pengaturan untuk kita mantau background. Bukan terlalu, kita ganti, nggak usah transparan, kita ganti sama background warna putih saja, kayak putih kayaknya lebih 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 jelas deh putih. Oke, nah ini kita pakai yang putih. Nah, itu terlihat. Kita klik kanan, nah dia akan jalan tuh. Nah, ya kan kelihatan kan tuh pada jalan tuh. Kita klik kanan, dia akan terus. Nah, sama di teks akhirnya. Kayak gitu sih kalau menerapkan dari saya gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita mau langsung loncat misalnya kan ayat ayat 7, ayat 5 atau syair ini. Jadi kita klik aja di sini nih, nih, klik di sini, nih, saya kecilkan dulu yang ini klik di sini kan ayat 1 nih. Sini ada barnya, bar urutannya ini juga, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Ini keterangannya misalnya ayat berapa, ini urutannya. Contoh kita pakai cari ayat 7, klik di sini 7, klik enter. Iya kan langsung masuk. Nah, 7 enter. Terus kita ngomong ayat 3, klik enter aja. Kita hapus. Nah, itu aja fungsinya sih. Kalau itu biasanya kalau untuk yang banyak gitu kayak seperti Yasin, coba saya contohkan Yasin ya. Nah, Yasin kan banyak tuh ayatnya ada berapa sampai gitu. Misalnya kita mau ayat ke 53, ayat 53, klik aja enter tuh. Nah, langsung kita bisa klik kanan maju kalau mau loncat gitu lah. Nah, ini kan ayatnya ada berapa nih. Nah, ada yang terpotong kan ayat 55, 54 ini kan 2 nih. Nah, jadi kita sesuaikan dengan timing pembacaan, makanya operator lab itu harus peka dengan suara dan timingnya untuk mengatur ini. Kalau 2 ayat ini kan ayat kepanjangan 2 nih saya bikin, nah 2. Kalau 2 ini biasanya harus bisa men-switch kapan. Nah, misalkan kita mau pindah lagi ayat 1, kembali klik enter ya 1 kembali ke atas, nah gitu. Kalau 0 ya 0 kita klik. Nah gitu. Itu aja sih untuk, fungsi-fungsinya gitu. Kira-kira mudah dipahami ya. Nah itu. Nah, aman kan?
sudah aja kalau saya ini sih, pengaturannya biasanya gitu. Nah, oke di sini kita akan lanjut pada mengtes untuk tadi kan akun demo tuh ya, akun demo tamu, demo trial, terus kita lanjut ke akun pencoba akun, member gitu gimana seperti apa, sama aja sih akun member, cuma bedanya dia akun member hanya punya tampilan tambahan waktu di sini nanti kita logout dulu ya di sini logout keluar. Oke lanjut, kita akan coba akun member. Nah, kalau akun member dia ada waktu di sini. Di semua halamannya ada waktu gitu. Kita lihat. Nah, ini akun member di semua halamannya ada waktu. Nah, akun member ini tampilannya. Terus kalau akun member itu biasanya sama aja sih tampilannya. Ini kan request default saya gitu. Pengaturan nanti kalau misalnya ada tambahan saya atau request apa dari teman-teman akun member akan saya tambahkan gitu. Nah, kita coba akun member kan 3 menit nih. Lama waktunya deh, tapi nggak apa-apa. Sama aja fungsinya sama semua. Nah, sama semua kan nggak ada bedanya gitu. Sama untuk tampilan sama semua, nggak ada bedanya. Tampilannya ini kurang sairnya ada juga. Nah, nggak ada bedanya sama semua. Nah, nggak ada bedanya kan sama semua gitu. Hanya bedanya hanya di waktu hanya di waktu ini bedanya. Nah, itu aja. Waktunya hanya di waktu ini bedanya itu coba kita tunggu sampai dia habis waktu ya. Nah, itu. Kalau akun member itu kelebihan nanti bisa saya tambahkan sairnya tergantung request dan permanen sairnya. Jadi kalau sampai nanti mau pakai lagi akunnya tinggal hubungi adit saya gitu. Dan untuk filenya saya nggak hapus kan request member gitu. Beda dengan akun demo. Akun demo kan bisa saya hapus gitu atau apa gitu tergantung. Jadi sama aja cuma bedanya kalau akun member dia akan lebih banyak dapat sair gitu. Misalnya request sair apa gitu. Tapi ya kalau memang saya requestnya nggak ada di tag saya kan kita ngetik dulu gitu. Nah gitu ya. Kita tunggu sampai waktunya habis ya kita coba. Kalau waktunya habis gimana itu nanti ini matikan, sembunyikan saja. Nah, itu aja sih. Nah, enak kan kalau nyekin. Jadi nggak perlu diklik. Tapi bisa juga kalau satu tergantung enaknya sih maju terus gitu. Kalau kanan kan maju. Nah, kalau surah kan maju terus itu nggak bisa dia mundur-mundur. Jarang ada yang baca mundur, baca maju ya. Nah, gitu. Sampai habis kan sampai berapa itu. Nah, op. Nah, kalau habis kan terakhir nih nggak bisa maju lagi. Kalau habis ya tinggal matikan di operator labnya aja kan gitu. Nggak usah di sini kan di terus kalau mau tampilkan kan tinggal operator labnya bilang tampilkan atau mau hilang tutup hilangkan gitu. Nah ini waktunya mau habis ya, waktunya tinggal ini 3 2 1. Nah dia akan log otomatis. Jadi kalau kita sudah waktunya habis dia nggak bisa lagi login gitu. Coba kita coba login lagi ya, kayak akun tadi akun member. Nah yang dia nggak pasti ada akun bertahun gitu, nggak bisa masuk lagi. Jadi saya harapkan kalau teman-teman yang memakai akun member nanti bisa misalnya kita lab misalnya durasi mau nampilkan sairnya 3 jam nanti insya Allah saya lebihkan 1 jam untuk jaga-jaga. Nah itu tapi itu kalau sudah login nggak terhapus sih filenya, cuma nggak bisa akses aja gitu, nggak bisa login. Jadi kalau login lagi nah, filenya masih ada, cuma usernya aja yang kita blok karena waktunya habis. Nah, oke kita masuk ke akun member lagi, akun demo lagi ya. Kalau demo dia nggak ada waktu, tapi akses pada terbatas. Nah, itu aja. Jadinya oke. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mau menyimak ini. Ya memang agak panjang ya, mohon maaf aku sepanjang videonya memang karena saya harus jelaskan satu persatu biar nggak rancu nantinya untuk uh, memang awal-awal nanti untuk pemakaian mungkin agak candung
kan memang karena nggak terbiasa, nanti kalau sudah lama-lama terbiasa, lama-lama dipakai dan terbiasa itu insyaallah lebih cepat gitu pemahamannya. Nah itu aja. Mohon, sekali lagi terima kasih untuk memakai aplikasi ini. Jika ingin memakai akun demo silahkan, pakai akun member silahkan hubungi saya. Terus satu lagi, jika ada kata-kata yang typo atau salah makna, salah terjemah, salah ketik, bisa hubungi saya untuk kita perbaiki sama-sama gitu. Karena tidak menutup kemungkinan, karena memang sangat banyak gitu teks-teksnya yang pasti ada lah yang salah atau typo gitu, salah baris biasanya. Kalau saya beberapa kali revisi biasanya, nah itu. Jadi kita sama-sama koleksi aja kalau ada yang salah, kabari sana yang nanti saya akan update. Nah itu saja untuk, pemakaian, server Sair Lab ini. Terima kasih telah memakai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan kepada saya. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.